laka lantas sebabkan kemacetan parah di Gumitir. Sejak Sabtu malam hingga Senin dini hari telah terjadi sebanyak 5 kecelakaan lalu lintas dengan lokasi di jalur Gumitir. Pada Sabtu 21 Mei 2022, tepatnya pada pukul 9 malam, sebuah truk bermuatan tebu mogok dari arah Banyuwangi menuju Jember. Disusul dengan kejadian kedua, 2 truk bermuatan ikan memaksa masuk bersamaan dan menempel sehingga tidak bisa jalan. Kejadian ketiga yaitu truk tangki pengangkut bahan bakar memaksa masuk di jalur truk tebu yang mogok sehingga terperosok. Disusul dengan kejadian di hari Minggu 22 Mei 2022, sebuah truk bermuatan buah naga jatuh terguling di depan sebuah kantor koperasi. Dan pada Senin dini hari sekitar jam 4 pagi, yang diakibatkan oleh sopir mengantuk, sebuah mobil terguling menjorok hingga ke ujung jurang. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa terkait dengan laka lantas yang terjadi di jalur Gumitir, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan Kapolsek Sempolan yaitu AKP Tanto. Halo, selamat sore Dan. Selamat sore Mbak Silvi. Baik, dan terkait dengan informasi yang kami terima bahwasannya sejak dari hari Sabtu malam hingga Senin dini hari sudah terjadi sebanyak 5 kecelakaan lalu lintas di jalur Gumitir. Bisa diinformasikan kepada kami seperti apa kronologi dari beberapa kejadian tersebut, Dan? Baik Mbak Silvi, bisa diinformasikan bahwa hari Sabtu malam Minggu telah terjadi kecelakaan. Tepatnya pukul 21.00 WIB untuk TKP-nya di kilometer 36 jalur Jember Banyuwangi masuk daerah ataupun jalan di sepanjang Gumitir. Adapun yang terlibat kecelakaan adalah truk bermuatan tebu dari arah Banyuwangi menuju Jember ketika di TKP mengalami kerusakan pada porselein sehingga mengakibatkan truk tersebut mogok dan mogoknya memakan badan jalan sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas yang berdampak macet cukup panjang dan lama. Langsung kita antisipasi bersama anggota Polsek Sempolan dibantu relawan melaksanakan pengaturan di TKP. Namun berselang beberapa saat saja ya, itu di bawahnya kilometer 36 hanya kurang lebih berjarak 500 meter juga ada truk ikan ya, truk muatan ikan dari arah Jember menuju Banyuwangi sewaktu melintas di tikungan Mbah Singo ya, tikungan Mbah Singo, keduanya dari arah yang sama, salah satu truk tidak mau mengalah sehingga dengan lebar jalan kedua truk tersebut sama-sama masuk sehingga bersenggolan nempel menutup persis semua badan jalan, menambah antrian dan kemacetan yang cukup panjang. Makanya yang truk langsung nutup bau dan badan jalan itu kita prioritaskan untuk dibuka dulu. Bagaimana caranya truk yang nempel gandeng tersebut dalam satu jalan bisa berjalan. Dipaksakan ya, untuk bergerak secara bersama-sama meskipun terjadi gesekan ya hanya kerusakan terhadap sedikit bak truk, namun bisa jalan dan aman, tidak sampai guling ataupun jatuh ke jurang. Itu kejadian yang kedua. Tanpa mengurangi kejadian yang pertama, truk muat tebu masih menimbulkan dampak kemacetan dan dilaksanakan pengaturan arus secara buka tutup. Pada saat pelaksanaan buka tutup, ternyata juga ada truk dari arah Banyuwangi menuju Jember, tepatnya truk tangki Pertamina yang bermuatan 32 ton pertalit
sudah dihimbau dia terobos masuk, padahal sudah diingatkan di depan ada truk tebu yang mogok. Dia tetap memaksakan sewaktu mendalui dari truk yang mogok tersebut, karena mepet haluannya juga kurang, sehingga mengakibatkan truk tangki tersebut terperosok sampai ke bahu jalan dan terhenti. Karena kalau dipaksa jalan terus masuk ke jurang, ke belakang juga sudah tidak bisa dan sangat berisiko. Ini menambah kemacetan. Akhirnya bersama tim relawan juga bagaimana caranya truk yang mogok bermuatan tebu itu dibuat bisa jalan dulu ya. Akhirnya tebu-tebu itu diimbal, truk digeser agak menepi di bahu jalan, tidak mengganggu jalan, sehingga arus lalu lintas bisa jalan dengan sistem buka tutup. Gantian kita akan mengevakuasi truk tangki, namun karena kondisinya bermuatan yang cukup berat, 32 ton pertalit, dan untuk mengevakuasi itu secara manual tidak bisa, sehingga menghubungi dari pihak Pertamina yang ada di Banyuwangi kalau ada kejadian tersebut, dan dari pihak Banyuwangi akan segera mengirimkan kren untuk mengangkut ataupun menarik, sekaligus SOP-nya karena bermuatan bahan bakar akan didampingi dengan mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi segala kemungkinan kaitannya dengan bahan bakar. Sambil menunggu ya proses evakuasi, ternyata itu di bawahnya lagi ada kendaraan truk yang muat buah naga di arah Banyuwangi ke Jember, tepatnya di depan Koperasi Karya Bakti Sumberjati. Mungkin karena sopirnya ngantuk, karena kejadiannya itu pukul 04.30, pada waktu di tikungan truk tersebut guling bersama muatannya. Di atas ada kemacetan, di bawah juga ada kemacetan. Sama-sama bekerja sama, kita evakuasi, kita pinggirkan truk yang muatan buah naga, sehingga jalur di bawah aman ya. Setelah aman, baru ke malam dini hari, kren datang bersama mobil pemadam kebakaran, bahu-membahu, penutupan total dari 2 arah untuk dilaksanakan penarikan ataupun evakuasi. Dan baru selesai kegiatan evakuasinya pada pagi ya, sekitar jam 2:30 pagi, sambil diurai kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Selesai mengurai kegiatan kemacetan dampak truk tangki yang mogok, baru turun kurang lebih 2 km dari kilometer 36, tepatnya di kilometer 34, tetap di jalur Gumitir, mendapati mobil Suzuki Katana dari arah Jember menuju Banyuwangi, tepatnya pukul 04.10 WIB, kemungkinan sopirnya mengantuk pada waktu di tikungan. Dia kaget, lurus, hampir saja kendaraan tersebut guling dan masuk ke jurang yang sangat dalam. Untung ada pembatasnya, jadi hanya sebagian bodi dari kendaraan yang terperosok masuk ke jurang. Nah, itulah 5 kejadian ya dalam waktu yang tidak berselang lama. Tapi alhamdulillah dengan 5 kejadian tersebut untuk korban baik jiwa ataupun luka ya nihil, luka ataupun meninggal nihil, hanya terjadi kerugian material terhadap kendaraan ataupun muatannya saja. Demikian Mbak Silvi diinformasikan dari wilayah Silo, Gumitir.
Baik, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasannya dari 5 kejadian tadi menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Berapa kilometer kemacetan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas ini sendiri? Oh, untuk kemacetan dari dampak yang parah, khususnya yang ada di atas itu sampai panjang, Mbak, panjang dan lama. Itu mencapai kurang lebih 3 kilometer untuk kemacetan, untuk evakuasi dan proses penguraiannya. Jadi cukup panjang dan antriannya cukup lama. Baik, dan dari 5 kejadian tadi, apakah memang TKP dari kecelakaan tadi merupakan jalur rawan dan? Ya, memang betul ya. Untuk TKP dari 4 TKP ya, semuanya berada di jalur Gumitir. Di sepanjang jalur Gumitir, kilometer 34 sampai kilometer 36 jalur Gumitir. Baik, terakhir dan himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang nantinya akan melalui jalur Gumitir ini seperti apa? Baik ya, kepada seluruh pengguna lalu lintas jalur Gumitir dari Polsek Sempolan selalu menghimbau yang pertama, selalu hati-hati jika melintas di jalur Gumitir karena merupakan jalur dengan kerawanan tinggi, tikungannya banyak tajam, termasuk tanjakannya juga tajam. Sopir kalau merasa ngantuk, untuk sementara berhenti istirahat dulu. Dan untuk kendaraan yang dipakai melintas, harus kendaraan yang benar-benar sehat dan fit. Khusus untuk kendaraan angkutan, ya, kita mohon kepada pelaku usaha angkutan, apalagi sekarang juga mendekati musim tebangan tebu dan angkut dari arah Jember Banyuwangi ataupun sebaliknya, kepada pengusaha pengangkut angkutannya ya mohon kendaraan yang digunakan untuk mobilitas angkutan tebu usahakan kendaraan yang benar-benar sehat dan kuat. Demikian juga untuk muatannya disesuaikan tonasenya, jangan terlalu overload karena akan melewati jalur yang sangat rawan dan tajam, baik tikungan dan tanjakan. Yang ketiga, ya, untuk sopir yang melintas dari arah Banyuwangi menuju Jember, begitu turun di tikungan Habib Ali, ya, menuju jalur lurus ke arah Jember, kalau bisa usahakan berhenti mencari tempat istirahat terdekat. Cek untuk angin rem ya, cek angin rem. Jangan sampai begitu turun rem anginnya habis sehingga berdampak ngeblong. Remnya ngeblong sehingga menimbulkan kecelakaan lagi. Itu yang sering terjadi terhadap truk bermuatan barang yang cukup berat. Yang paling utama yang paling utama jika terjadi kemacetan di jalur Gumitir, baik itu karena laka, macet ataupun bencana, kepada seluruh pengguna lalu lintas mohon turuti himbauan petugas yang ada di lapangan. Tetap laksanakan antrian yang arusnya masih bisa buka tutup. Jangan mendahului, tetap di lajur masing-masing, apalagi sampai ngeblong ataupun tronjol yang akan berdampak kemacetannya semakin parah dan susah untuk diurai. Demikian informasi sekaligus himbauan dari petugas Polsek Sempolan. Baik, disampaikan terima kasih kepada AKP Tanto karena telah bergabung bersama kami sore hari ini di program Gatekeeper. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore Mbak Sylvie.